Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alvinto Kurniawan sebagai moderator, saya sendiri, Intan Perdana Putri, Irmina Citrawati, dan M. Kori Karim. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul implementasi atau pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, ICT untuk mendukung belajar massal atau klasikal. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa pembelajaran klasikal merupakan keharusan dalam menghadapi jumlah murid yang banyak membanjiri sekolah sebagai akibat dari demokrasi, industrialisasi, pemerataan pendidikan, dan kewajiban belajar di setiap warga negara. Jadi pembelajaran klasikal adalah sebuah pembelajaran yang setiap pendidik harus mampu mengajar di keadaan siswa yang jumlahnya sangat banyak karena akibat dari demokrasi, industrialisasi, dan pemerataan pendidikan. Yang dimaksud banyak di sini adalah ketika dalam satu kelas yang standarnya satu kelas berisi 20-an orang, itu harus diisi lebih dari 20, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 siswa seperti itu. Kemudian ada 5 langkah model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Kegiatan pembelajaran dilakukan yakni siswa membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat peraga seperti itu. Kemudian menanya. Menanya adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa, yaitu siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami olehnya atau mempertanyakan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang belum diketahui atau informasi yang sedang dia amati untuk dia lebih tahu lebih dalam lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara eksperimen, baik dengan membaca, mengamati objek, atau aktivitas wawancara dengan narasumber seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengasosiasi. Kegiatan belajar dilakukan dengan siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas pada kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi seperti itu. Kemudian yang kelima ada mengkomunikasikan. Jadi kegiatan belajar mengkomunikasikan ini, yakni siswa menyampaikan hasil pengamatan yang sudah dia dapatkan dan kemudian menyampaikan kesimpulan berdasarkan analisis baik secara lisan, tulisan, ataupun media lainnya seperti itu. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Intan, Irmina, dan Kori. Terima kasih. Selanjutnya, keunggulan ICT ataupun TIK dalam pembelajaran klasikal. 1. Pertama, teks. Pengajar biasanya menggunakan komputer akan terbiasa dengan file berbentuk teks yang misalnya dokumen, docs, ataupun PDF. Yang kedua, gambar. Pengguna komputer biasanya tidak asing lagi dengan file gambar berupa foto ataupun gambar digital. Contohnya JPG. Animasi dapat dibuat dengan flash atau pengolahan gambar ataupun foto. File animasi diantaranya berinteraksi SWF ataupun GIF. Keempat, suara. Salah satu upaya untuk mendapatkan materi pembelajaran yang paling mudah
dalam merekam ceramah kemudian menyimpannya ke dalam pembelajaran sinkronis berbasis teknologi informasi. Yang kelima, film. Merekam pembelajaran menjadi film merupakan upaya yang relatif lebih sukar daripada merekam pembelajaran menjadi suara. Hasilnya, film dan suara akan lebih menarik daripada sekadar teks yang kita dapatkan di situs internet. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aplikasi ICT untuk mendukung belajar mandiri. Di sini yang pertama ada Digital Library. Digital Library menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses research elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Pengguna tidak lagi tertarik terhadap operasional secara fisik, jam, perpustakaan, dan tidak dapat berkunjung ke perpustakaan secara fisik untuk mengakses research-nya. Disinilah Digital Library sebagai alat untuk memfasilitasi dan memecahkan atas keterbatasan tersebut. Lalu selanjutnya ada Video on Demand. Video on Demand menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses research digital berupa video dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Video ini biasanya berupa video pembelajaran yang dapat diakses sesuai kebutuhan dan didistribusikan secara streaming melalui jaringan komputer. Lalu berikutnya ada Wikipedia. Wikipedia menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk berkolaborasi menyusun ensiklopedia. Dengan Wikipedia, pengguna dapat membangun naskah secara kolaboratif hingga dapat menjadi ensiklopedia di internet. Lalu ada blog. Blog menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk membuat tulisan, baik formal maupun informal, seperti buku harian. Blog adalah catatan seseorang yang dibuat untuk konsumsi publik. Dengan blog ini kita bisa sharing ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya ada mobile learning. Mobile learning merupakan perwujudan learning dalam perangkat bergerak, seperti handphone atau telepon genggam. Dengan mobile learning kita bisa belajar melalui handphone kita. Materi dituangkan dalam modul untuk handphone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan ICT terhadap penunjang belajar mandiri. Keterkaitan yang erat antara ICT terhadap penunjang belajar mandiri mempunyai hubungan yang sangat terkait. Hal ini jelas kita ketahui sebagaimana teori belajar yang diungkapkan oleh Brunner mengenai proses belajar yang bertahap lama. Pengalaman yang didapat tentu membutuhkan sebuah proses. Proses yang dimaksud di sini adalah langkah dan cara kerja untuk memperoleh sebuah pembelajaran yang lebih mapan. Berbagai fasilitas yang kita gunakan melalui ICT memudahkan mereka dalam memperoleh berbagai informasi dan berita terkini tentang keilmuan, sosial, dan budaya yang mungkin sekarang sedang marak terjadi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.